Oke, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya pada materi segitiga. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang rumus keliling segitiga. Jadi, di sini Ibu punya sebuah segitiga sembarang di mana segitiga ABC yang memiliki sisi ABC juga. Nah, keliling itu kan merupakan jumlah dari seluruh sisi ya. Maka di sini rumus keliling segitiga itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi, atau di sini sisi A ditambah sisi B tambah sisi C. Kenapa dia sisi tambah sisi? Karena segitiga itu kan mempunyai beberapa jenis, banyak jenis, ada yang segitiga sama kaki sama sisi. Maka secara umumnya rumus kelilingnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Contoh soal langsung ya untuk keliling segitiga. Di sini Ibu punya contoh soal, hitunglah keliling dari segitiga di bawah ini. Sisi AC itu 4 cm, sisi AB itu 3 cm. Maka kita harus nyari kelilingnya. Untuk mencari keliling itu kan kita harus mengetahui semua panjang sisinya. Sedangkan di soal ini panjang sisi BC-nya itu kita nggak tahu. Maka untuk mencari nilai panjang sisi BC-nya kita menggunakan rumus Pythagoras sederhana ini. Mencari BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan AB-nya itu 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Karena kita butuhnya cuma BC, maka kita akarkan. akar dari 25 sama dengan 5 cm. Berarti panjang BC-nya sekarang udah kita ketahui yaitu 5 cm. Nah, langsung aja. Sisi tambah sisi BC-nya kan 5, berarti 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12 cm. Jadi keliling dari segitiga di atas adalah 12 cm. Lanjutnya soal kedua, contoh soal kedua, sebuah segitiga sama kaki memiliki keliling 65 cm. Jika panjang alasnya itu 17 cm, maka panjang sisi yang lainnya adalah, ingat bahwa segitiga sama kaki itu ada tepat dua sisi yang sama panjang. Di sini tepat sisi yang sama panjang itu sisi sisi BC dengan sisi CA. Sedangkan yang diketahui sisi AB-nya. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah sebuah keliling, maka kita menggunakan rumus kelilingnya. Rumus keliling kan S tambah S tambah S. Kelilingnya di sini 65 cm sama dengan S tambah S. 65 cm sama dengan 17. 17 itu karena salah satu sisinya panjangnya 17. Ditambah 2S. Kenapa 2S? Karena sisinya sama panjang. Jadi kita bisa kalinya 2S sama dengan 65 dikurang 17 sama dengan 2S. Sama dengan 45 cm 48 cm sama dengan 2S. Karena kita mencari S-nya aja berarti 48 dibagi 2. Berarti S-nya sama dengan 20 cm. Berarti masing-masing sisinya besarnya 24 cm. Oke, sekarang kita masuk pada materi rumus luas segitiga. Nah, masih ingat nggak kalian tentang rumus luas jajar genjang? Nah, luas jajar genjang itu kan A kali T. Terus apa hubungannya dengan luas segitiga? Nah, di sini Ibu punya sebuah ilustrasi di mana Ibu punya sebuah jajar genjang yang sisi yang berwarna biru itu merupakan diagonalnya, dan garis yang putus-putus berwarna merah itu merupakan tinggi dari jajar genjang itu. Nah, kalau kita misalkan mau Ibu potong jajar genjangnya sesuai diagonalnya, ternyata dia akan membentuk dua segitiga yang sama besar atau segitiga yang kongruen. Nah, jadi ternyata luas segitiga itu bisa kita dapat dari jajar genjang dengan cara membagi dua sama besar, sehingga didapat rumus segitiganya itu sebagai berikut ya. Nih, rumus luas segitiga masih ingat kan waktu SD pernah belajar, yaitu setengah alas dikali tinggi. Kenapa setengah alas kali tinggi? Karena dia hanya satu segitiga. Nah, tingginya itu merupakan sisi yang tegak lurus, dan alas adalah sisi bawah atau sisi yang paling datar di antara sisi yang lainnya. Maka luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi, atau L sama dengan A
setengah A kali T. Kenapa setengah? Karena dia setengah dari jenjang. Jadi bisa juga kalau rumus luas segitiga itu adalah setengah luas jajar genjang. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Sebuah segitiga tumpul yang memiliki panjang alasnya 10 cm dan juga memiliki tinggi 4 cm, hitunglah luas segitiga. Diketahui panjang alasnya 10, tingginya 4. Rumus luas segitiga kan A kali T atau alas kali tinggi. Karena ini udah diketahui A kali T-nya, maka langsung saja kita kerjain setengah alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 4. 2 dibagi 10 bagi 2 kan bisa dapatnya 5 kali 4 20. Maka luasnya 20 cm persegi. Lanjut, soal nomor 2. Sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter dan panjang sisi lainnya 12 meter dan tingginya 7 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya 60.000 per meter persegi, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan. Nah, yang diketahui di sini adalah sisi yang sama, berarti ada dua sisi yang sama panjang yaitu 15 meter. Terus sisi yang lainnya 7 meter dan tingginya 7 meter juga. Biaya rumputnya per meternya itu 60.000. Yang ditanya di soal ini dia keseluruhan biaya yang diperlukan. Alasnya udah kita tahu, alasnya itu 7. Kenapa bisa menentukan 7? Iya, karena ini kan sama kaki. Berarti kalau sisi yang satu kaki-kakinya itu panjangnya 15 meter. Berarti alas yang di bawahnya yang berbeda itu 7 meter. Maka di sini setengah alas dikali tinggi. Alasnya 12 meter. Berarti 12 dibagi 2 kan bisa hasilnya 6. 6 kali 7 berarti 42 meter persegi. Maka untuk mencari biaya keseluruhannya itu dengan cara luas taman dikali sama biaya per meter rumput itu. Berarti 42 meter persegi kita kali dengan 60.000. Hasilnya 2.520.000. Jadi uang yang diperlukan untuk menanam rumput di taman yang berbentuk segitiga siku-siku itu adalah 2.520.000. Sekian video dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada materi ini. Terima kasih banyak telah menonton video-video yang lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.